bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Mari kita belajar bersama Ibu Darti. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Sebelum belajar, mari kita simak pertanyaan esensial berikut ini. 1. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? 2. Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Yang pertama, fungsi daun, yaitu sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya adalah bunga, yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji kemudian nanti akan bisa kita tanam kembali sebagai pohon. Buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Kemudian ada batang. Batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Mari refleksikan. Pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Dan yang terakhir, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Ayo belajar lebih lanjut. Akar adalah bagian penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada 2 jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, kalian tadi sudah melihat perbedaannya antara akar tunggang dan akar serabut. Akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan, seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan pada akar serabut? Nah, kita lihat tanaman singkong. Setiap cabang akar pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dari wortel dan tanaman singkong? Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar di bagian akar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang.
sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai bahan perabot rumah tangga, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan juga jamu tradisional. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Umumnya, hampir semua tumbuhan memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan sebagai penyokong yang kuat dari tanah. Lalu ada batang yang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, serta batang juga dapat membuat tumbuhan menjadi lebih kokoh. Kemudian ada daun. Daun sebagai tempat untuk menghasilkan makanan. Ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti oleh daging. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita, amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut dan fungsinya. Nah, anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih telah belajar bersama Ibu Darti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.